Saya dapat pekerjaan bukan suatu pekerjaan yang bukan di pabrik atau perusahaan besar. Tetapi saya bekerja sebagai kenek mobil, saudara-saudara. Yang notabene bukan kondektur, kenek mobil. Artinya saya bekerja seminggu cuma 3 kali. Dan itu pun nariknya sore sampai pagi hari. Jadi saya kerja ngalong. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Darsono. Suatu kesempatan yang luar biasa dari IRC untuk kami boleh bersaksi pada hari ini. Saya bersyukur penyertaan Tuhan sempurna sampai hari ini. Semua ini bukan karena gagah dan kuat saya, tetapi karena Tuhan Yesus yang menyertai saya. Puji Tuhan, saya hari ini akan menyaksikan bagaimana perjalanan hidup saya sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Saya Kristen dari kecil, orang tua sudah Kristen. Tapi kekristenan saya menurut saya kurang. Karena Kristen saya sebagai orang hanya cuman KTP aja. Artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aktivitas seperti biasa dan hanya hari Minggu saja kita ke gereja. Saya ke gereja. Menurut saya itu kurang. Tapi saya mau belajar bahwa hidup yang sudah diberi oleh Tuhan, saya akan memaksimalkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, dalam perjalanan saya ketika saya mau datang ke Jakarta, waktu itu tahun 89 saya tiba di Jakarta dan saya tidak mengenal seluk-beluk Jakarta. Image saya dulu ketika saya ke Jakarta gampang mencari pekerjaan. Tetapi ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan. Ya itulah kehidupan. Saya harus tetap berjuang. Saya masih muda dan saya harus bekerja. Puji Tuhan, saya dapat pekerjaan bukan suatu pekerjaan yang bukan di pabrik atau perusahaan besar. Tetapi saya bekerja sebagai kenek mobil, saudara-saudara. Yang notabene bukan kondektur, kenek mobil. Artinya saya bekerja seminggu cuma 3 kali. Dan itu pun nariknya sore sampai pagi hari. Jadi saya kerja ngalong, saudara-saudara. Tapi bersyukur, itulah kehidupan yang harus saya terima. Tetapi dalam secara pribadi dalam hati saya harus berubah. Karena hidup adalah berproses. Puji Tuhan, sehingga akhirnya saya ngelamar pekerjaan di satu perusahaan, bisa masuk, ya bisa bekerja, puji Tuhan. Waktu itu cuma 2 minggu, terus saya pindah lagi, bekerja di perusahaan tempat lain lagi. Puji Tuhan, kebetulan waktu itu ada seorang anak Tuhan yang punya perusahaan kontraktor dan saya masuk di situ. Memang saya tidak kenal beliau, kenal hanya di gereja. Puji Tuhan, saya bekerja tanpa surat lamaran, hanya referensi saja. Puji Tuhan, berjalan waktu dengan krisis ekonomi 98, akhirnya orang itu pindah ke Australia. Akhirnya saya pindah tempat kerja lagi. Puji Tuhan, kebetulan perusahaan itu adalah pemimpinnya adalah anak Tuhan. Berjalannya waktu, saya juga harus tetap mencari yang terbaik. Bagaimana saya juga bekerja, tapi juga saya juga harus melayani Tuhan. Puji Tuhan, di tahun 1993, waktu itu ada KKR Kasih Melanda Indonesia waktu itu. Nah kebetulan salah satu gereja tersebut adalah panitianya. Dari situ saya terlibat dari hal-hal perkara kecil. Dari angkat-angkat bangku, ya kan, jadi pendoa, tukang sapu, apa semua saya kerjakan. Tapi saya bersyukur, karena itu juga satu kepercayaan. Bagaimana saya harus melakukan dengan segenap hati, dengan setia. Puji Tuhan, dengan perjalanan waktu, memang tidak gampang, tidak mudah. Karena hidup kekristenan itu berproses. Dengan berprosesnya waktu, itu menjadikan saya lebih kuat, lebih kokoh di dalam menjalani kehidupan kekristenan saya. Puji Tuhan, di tahun 2009 kira-kira, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Untuk kami boleh
mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Karena terus terang, anak saya 2 dengan penghasilan yang pas-pasan, tentunya itu menjadi pergumulan saya. Bagaimana anak saya nanti sekolah, bagaimana nanti saya kehidupan selanjutnya. Puji Tuhan, di tahun 2009 saya bergabung dengan perusahaan asuransi. Dengan bersinergi dengan istri saya, kebetulan latar belakang istri saya adalah seorang perawat dan dia mau di asuransi itu. Puji Tuhan, sinergi yang luar biasa, saling melengkapi. Akhirnya achieve. Tentunya bukan itu aja, tapi bagaimana saya menjalani bisnis pekerjaan saya ini dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Karena saya pegang firman Tuhan bahwa kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan juga akan menyediakan perkara-perkara yang luar biasa, yang lebih besar lagi. Intinya, sudahkah kita setia di dalam menjalankan, melakukan apa yang Tuhan percayakan? Ini kembali kepada diri saya, respon saya bagaimana. Tetapi saya sebagai orang yang sudah dibayar dengan darah Kristus, saya sudah diselamatkan, saya harus meresponi itu. Karena apapun yang Tuhan percayakan, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, walaupun saya dari kampung, tapi banyak achiever yang saya sudah dapatkan. Puji Tuhan, sampai saat ini saya masih bertahan. Semua itu karena kebaikan Tuhan, semua itu karena tuntunan Tuhan. Di satu sisi lain juga, saya bersyukur saya boleh melayani di IRC Sawangan. Itu suatu kehormatan yang luar biasa, yang saya harus jalankan dengan sepenuh hati. Saya percaya kalau saya menjalankan sesuatu yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati, maka hal-hal yang di luar pemikiran saya, apa yang tidak saya pikirkan, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak saya lihat, Tuhan sediakan. Intinya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kita mensyukuri apa yang Tuhan percayakan. Baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena kepercayaan itu mahal, kepercayaan itu tidak mudah, tapi harus kita jalani, harus kita kerjakan. Karena semua itu membentuk secara pribadi rohani saya juga lebih kuat lagi. Intinya, jangan sombong, jangan membanggakan diri. Karena semua itu karena kesempatan Tuhan. Kalau hari ini saya boleh bersaksi, kiranya semua ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin mengalami sesuatu yang berat. Tetapi percayalah, ketika saudara berharap pada Tuhan, Tuhan pasti tolong sesuai dengan waktu Tuhan. Terkadang kita maunya instan, mau cepat-cepat. Tetapi Tuhan mengajarkan saudara saya untuk tetap setia, untuk tetap tekun, untuk tetap taat berjalan bersama Tuhan. Pesan saya buat saudara-saudara kasih yang Tuhan Yesus Kristus, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat kita semua dalam menghadapi tahun 2023. Kata orang, ekonomi tidak membaik, tetapi percayalah ketika saudara dan saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara di luar pemikiran kita, di luar otak kita. Karena Tuhan adalah yang empunya seisi dunia ini. Sekali lagi pesan saya, mari bergairah melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, jalani dengan ucapan syukur, jalani dengan sukacita. Karena jelas bersukacitalah senantiasa dalam segala perkara. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.